Assalamualaikum teman-teman. Hari ini Ustazah mau bercerita tentang kelahiran Nabi Muhammad. Dulu kota Mekah adalah kota yang sangat tandus dan panas, dan rakyatnya banyak yang menyembah berhala. Selain itu, orang-orang jahiliyah di kota Mekah juga sangat senang berfoya-foya dan meminum minuman keras yang sangat dilarang oleh agama. Di kala itu, di kota Mekah juga banyak terjadi perampokan dan perampasan. Kemudian, orangnya dijadikan budak. Di kala itu, kota Mekah dipimpin oleh Hasyim bin Abdul Manaf. Hasyim bin Abdul Manaf itu adalah kakek moyangnya Nabi Muhammad. Di kala pemerintahan Hasyim di kota Mekah, perdagangan sangat maju. Bahkan tidak ada yang bisa menandingi kepintaran berdagang orang-orang kota Mekah. Tahun demi tahun berlalu, Hasyim pun semakin tua. Kemudian, semua harta warisan diwariskan kepada Abdul Muthalib. Setelah Hasyim meninggal, Abdul Muthaliblah yang memimpin kota Mekah di kala itu. Setelah Hasyim meninggal, Abdul Muthalib bertugas sebagai Sikhoyah. Sikhoyah itu orang yang bertugas menyediakan makanan dan minuman bagi orang-orang yang mengunjungi Ka'bah. Lama-kelamaan kota Mekah semakin ramai, semakin banyak orang yang mengunjungi Ka'bah, sehingga Abdul Muthalib kewalahan untuk melayani para pengunjung Ka'bah. Sampai suatu saat Abdul Muthalib teringat tentang sumur Yam-Yam yang sudah terkubur ratusan tahun yang lalu. Pagi harinya, Abdul Muthalib mengajak putranya yang bernama Haris untuk mencari sumur Yam-Yam itu. Kemudian Abdul Muthalib dan putranya mencari sumur Yam-Yam, menggali dari lubang satu ke lubang yang lain. Banyak orang yang menertawakan Abdul Muthalib karena dianggap mustahil menemukan sumur Zam-Zam. Sampai suatu ketika, Abdul Muthalib seperti mendapat petunjuk mengenai sumur Zam-Zam itu. Setelah pagi datang, Abdul Muthalib dan Haris kembali menggali tanah mencari sumur Zam-Zam. Dan alhamdulillah, berkat kesabaran Abdul Muthalib dan Haris, sumur Zam-Zam bisa diketemukan. Setelah sumur Yam-Yam ketemu, Abdul Muthalib tidak merasa khawatir lagi karena banyak mempunyai persediaan air untuk melayani para pengunjung Ka'bah. Tapi lama-kelamaan Abdul Muthalib kewalahan untuk melayani para pengunjung Ka'bah. Sampai suatu saat Abdul Muthalib bernadar, apabila mempunyai 10 anak laki-laki, maka akan dipersembahkan 1 anak. Permintaan Abdul Muthalib dikabulkan. Abdul Muthalib mempunyai 10 anak laki-laki. Saat mereka dewasa, pengundian dilakukan. Dan ternyata pengundian selalu mengarah kepada Abdullah. Sebenarnya Abdul Muthalib tidak tega salah satu anaknya dipersembahkan. Rakyat di kota Mekah mendatangi Abdul Muthalib agar membatalkan nadarnya itu dan minta ampun kepada Tuhan Kubal dengan cara mengganti 100 ekor unta sebagai persembahan. Setelah melakukan perundingan cukup lama, akhirnya Abdul Muthalib menyerahkan 100 ekor unta sebagai persembahan. Abdullah sudah dewasa. Kemudian ayahnya menjodohkan Abdullah dengan putri sahabatnya, yaitu
Wahab bin Abdul Manaf yang bernama Aminah. Akhirnya Abdullah menikah dengan Aminah. Musim semi telah tiba. Abdullah, sebenarnya Aminah berat untuk melepaskan suaminya Abdullah ke negeri Syam. Demi untuk mempersiapkan kelahiran putranya, akhirnya Aminah mengizinkan Abdullah pergi berdagang ke negeri Syam. Saat di negeri Syam, Abdullah singgah di rumah saudaranya. Namun Abdullah sakit dan tidak mampu melakukan perjalanan untuk pulang ke kota Mekah. Abdullah mengutus pengawalnya untuk mengabarkan kepada ayahnya, Abdul Muthalib. Setelah mendengar Abdullah sakit, Abdul Muthalib mengutus anaknya Haris untuk menjemput Abdullah. Tetapi ketika Haris sampai di rumah saudaranya, ternyata Abdullah sudah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua keluarga Abdul Muthalib sangat sedih, terutama istrinya Aminah. Abdullah mewariskan beberapa hewan ternak dan budak perempuan yang bernama Ummu Aiman. Pada tahun kelahiran Nabi Muhammad, terjadi penyerangan yang dahsyat oleh pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Abraha bersama pasukannya ingin menghancurkan Ka'bah karena Abraha sirik melihat kemakmuran kota Mekah dan banyak orang-orang yang berkunjung ke Ka'bah sehingga gereja yang dibangunnya menjadi sepi. Tetapi Allah menggagalkan Abraha untuk menyerang Ka'bah. Allah mengirimkan burung ababil yang membawa batu kecil dari neraka. Tepatnya hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi, Muhammad kecil lahir ke dunia. Kelahiran Muhammad kecil disambut gembira oleh keluarganya, terutama kakeknya Abdul Muthalib, karena kehadiran Muhammad kecil mengingatkan kepada Abdullah, anaknya, yang telah meninggal dunia. Wajah Muhammad kecil bersinar dan tampan. Aminah memandangi bayinya dengan sangat bahagia, karena sesuai dengan doa-doa yang selalu dipanjatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan Muhammad sebagai orang yang berpengaruh di dunia dan pemberi petunjuk bagi seluruh umat di dunia agar kembali ke jalan yang diridhai Allah. Seperti apa yang difirmankan Allah dalam Quran Surat Al-Anbiya, dan tiadalah kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Nah, demikian teman-teman cerita kelahiran tentang Nabi Muhammad. Hikmah yang dapat kita ambil adalah yang pertama, kesabaran dan niat baik dalam melakukan pekerjaan akan dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang kedua, jangan terlalu lama larut dalam kesedihan, karena semua yang bernyawa pasti akan mati dan digantikan dengan generasi yang baru. Apabila ada salah kata dari Ustazah, mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.